Pada saat itu, ketika ibunya merasa kesal, dia ini melampiaskan rasa kesalnya kepada mayit-mayit tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang yang berangkat haji selama 5 kali namun tidak pernah melihat Ka'bah. Kenapa bisa seperti itu ya? Pasti penasaran kan apa penyebabnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah. Dan tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Menunaikan ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu. Ibadah haji juga sebagai salah satu syarat sah sebagai umat muslim. Dan melaksanakan ibadah haji ini lebih dari 1 kali pun tidak masalah. Justru banyak pahalanya. Para ulama berpesan bahwa ketika kita akan melaksanakan ibadah haji, kita ini menggunakan uang yang halal dan tidak bercampur dengan uang yang haram. Namun, kebanyakan banyak orang Islam ini mengabaikan hal tersebut. Hingga terjadilah beberapa kejadian yang mencengangkan di Tanah Suci. Kisah yang diambil dari seorang ibu dan anak, kita sebut saja ibu ini bernama Siti dan anaknya bernama Mawar. Dan pada suatu hari, ibu dan anak ini melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Setelah sampai di Mekah, anaknya ini terharu. Ia menangis karena bisa melihat Ka'bah. Namun, ibu ini pun merasa kebingungan karena tidak bisa melihat Ka'bah di depan Baitullah. Kok bisa ya seperti itu? Menurut Sobat Hikmah Kehidupan, ibu ini kenapa ya? Tolong ya, tetap di komen ya. Kenapa kok ibunya kok bisa seperti itu? Sang ibu ini pun kebingungan. Saya kok nggak bisa melihat Ka'bah ya? Ibu ini sudah di hadapan Baitullah tapi tidak bisa melihat Ka'bah. Dan pada akhirnya ibu ini pun bersama anaknya pulang dari umroh ini kayak merasa sia-sia. Namun ibu dan anaknya ini tidak putus asa. Ia berulang kali pergi ke Tanah Suci meskipun ibunya ini tidak bisa melihat Ka'bah. Lalu ibunya ini penasaran, kenapa bisa seperti itu? Bingung dengan kejadian tersebut, akhirnya anaknya ini mencoba menanyakan kepada salah seorang alim ulama. Ia pun bertanya, "Pak, saya bersama ibu saya selama 5 kali berturut-turut menjalankan ibadah umroh, namun ibu saya ini tidak bisa melihat Ka'bah, Pak. Kok bisa seperti itu?" Dan alim ulama ini pun kaget dan beliau pun kembali menanyakan kepada Mawar bahwa apa yang sudah dilakukan oleh ibunya ini semasa hidupnya. Dengan seperti itu, akhirnya ibunya ini mau berkata jujur kepada alim ulama tersebut. Usut punya usut, ibunya ini bekerja sebagai perawat. Lalu pada saat itu, ketika ibunya merasa kesal, dia ini melampiaskan rasa kesalnya kepada mayit-mayit tersebut. Setelah alim ulama tersebut mengetahui hal tersebut, alim ulama ini pun tidak menyangka kenapa kok ibu ini kok bisa melakukan hal seperti itu. Dan di sisi lain, ibunya juga berkata kepada alim ulama bahwa dirinya ini adalah petugas memandikan jenazah. Dia pun mengatakan, "Pak, sebetulnya saya juga bekerja sebagai petugas memandikan jenazah." Lalu alim ulama ini pun menjawab, "Wah, pekerjaan yang sungguh mulia itu, Bu. Tapi ibu ini pun bingung dan dia pun menjawab lagi, "Ya mulia, Pak, tapi cara saya yang salah." "Loh, cara yang salah seperti apa, Bu?" Dan ibu ini pun menceritakan bahwa dia telah bekerja sama dengan dukun. Nah, dukun ini menyuruh Ibu Siti untuk memasukkan benda-benda goib ke dalam mulut jenazah yang ia mandikan. Mengapa seperti itu? Karena agar mendapatkan pesugihan. Lalu alim ulama ini pun
lebih terkejut dan sangat tidak menyangka. Dan ulama ini pun menanyakan lagi, kok bisa seperti itu, Bu? Lalu apa yang terjadi? Dan ibu ini pun kembali menjelaskan bahwa setiap ada mayit yang dimandikan, ia selalu memasukkan benda-benda goib, dan pada suatu hari ibu ini mendapatkan jenazah seorang ustazah. Lalu ibu ini mencoba untuk memasukkan benda-benda goib ini ke dalam mulutnya sampai ke dalam, namun terus ditolaknya. Ibu Siti ini pun bingung, kok bisa seperti itu? Kenapa ditolak? Dimasukkan lagi, ditolak lagi, dimasukkan lagi, ditolak lagi. Dan setelah kejadian tersebut, Ibu Siti pun tidak mengulangi hal yang seperti itu. Dengan kejadian seperti itu, Ibu Siti ini selama menunaikan ibadah umroh tidak bisa melihat Ka'bah di depan Baitullah. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.